Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatur berkat kita esok hari. Amin. Siapakah yang menyangka esok hari kita mendapatkan apa yang tidak kita inginkan? Saudara-saudara yang terkasih, berbicara berkat Tuhan, setiap kita pasti mengalaminya. Sampai kapan Yesus Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus. Kiranya kita boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik dan sukacita yang dari Tuhan. Kiranya saudara-saudara boleh mengalami demikian di pagi hari ini. Berjumpa lagi dengan saya untuk boleh saya berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya saudara-saudara boleh dimenangkan, boleh dipimpin Tuhan, dan Tuhan dimuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Firman Tuhan tertulis, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, saya berharap ketika saudara mau mendengarkan renungan ini, awalilah dengan doa, dan selesai mendengarkan renungan ini, tutuplah dengan doa. Saudara, pernahkah kita khawatir? Tentunya kita selalu khawatir ya. Saat beban ada, saat masalah ada, pasti kita khawatir. Jangankan kita yang sederhana hidupnya ini, orang yang kaya raya saja bisa hidupnya khawatir, saudara-saudara. Itulah kehidupan di dunia ini. Itulah keadaan kita ketika kita sudah lahir, hidup, berjuang di dunia ini. Pasti yang namanya khawatir kita pasti akan alami. Saudara-saudara, suatu hari ada seorang penyanyi Kristen yang terkenal hebatnya. Dia juga adalah seorang penyair ya. Dia bisa menciptakan lagu-lagu. Orang Kristen ini adalah orang yang akhirnya didiagnosa mengalami kanker ganas yang bisa menghancurkan otak-otaknya. Seperempat daripada otak-otaknya itu sudah kanker ganas, berbahaya sekali. Sehingga dokter sudah memvonis bahwa ia tidak lama lagi akan meninggal dunia. Saudara-saudara, saat seseorang ini, pribadi orang ini mendengar bahwa dia sedang mengalami kanker ganas, ia akhirnya merasa terpuruk. Hatinya hancur. Hatinya tidak lagi mendapatkan kedamaian, sukacita. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Pada akhirnya si pria ini memutuskan untuk tetap berjuang, untuk bangkit dari keterpurukannya, untuk bangkit dari kekhawatirannya. Mau gimana lagi? Penyakit sudah ada. Kita perlu berjuang dalam dirinya. Siapakah dia ini? Dia adalah Ira Stephen. Dia adalah seorang penyanyi Kristen yang luar biasa pada zamannya. Saudara-saudara, Bapak Ira Forest ini, dia menciptakan lagu yang pada sampai hari ini menjadi berkat bagi kita. Lagu itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Tuhan Yang Pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun Tuhan bekerja. Ya, saudara-saudara, mungkin setiap kita pernah menyanyikan lagu ini. Setiap kita pasti sering menyanyikan lagu ini, bahkan di dalam kidung-kidung pujian sekarang sudah diterterakan lagu ini. Saudara-saudara, dalam situasi yang terpuruk, dalam situasi penderitaan penyakit yang ia hadapi, Ira Forest ini menciptakan lagu itu untuk menguatkan dirinya, dan dia percaya bahwa Yesus beserta dengan dia. Saudara-saudara, kita melihat 17 tahun setelah itu ia masih hidup. Dokter yang sudah mendiagnosa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, ia bawa kekhawatirannya di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan 17 tahun hidupnya masih bertambah, saudara-saudara. Ia masih lama hidup 17 tahun setelah ia sembuh dari sakit. Saudara-saudara yang terkasih, adakah kita ragu dengan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Seringkali kita mungkin khawatir dalam kehidupan kita ini yang tidak pernah berhenti masalah. Belum selesai masalah A, muncul masalah B. Belum selesai A dan B, muncul C. Saudara-saudara, kalau kita memakai logika manusia, kita pasti tidak akan sanggup hidup di dunia ini. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang yang akhirnya tidak punya harapan. Ada orang bunuh diri.
Ada orang ceraikan istri suaminya, ada orang tinggalkan keluarganya. Kenapa? Tidak bisa mempertahankan, tidak bisa berjuang. Pagi hari ini mari berjuanglah. Firman Tuhan di pagi hari ini adalah perkataan Yesus Kristus kepada seluruh orang-orang yang mendengarkan dia di bukit pada saat itu. Dan Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatur berkat kita esok hari. Amin. Siapakah yang menyangka esok hari kita mendapatkan apa yang tidak kita inginkan? Saudara-saudara yang terkasih, berbicara berkat Tuhan, setiap kita pasti mengalaminya. Berkat Tuhan itu tidak pernah kita duga, tetap ada saja. Betul ya saudara-saudara? Maka Yesus berkata, janganlah khawatir akan hari esok. Karena esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Apa yang kita alami hari ini? Yesus berkata, ini hanya hari ini saja. Masih ada berkat yang lain yang Tuhan akan kirimkan kepada kita. Mari tetap berjuang saudara-saudara. Mari tetap semangat. Bagi para suami, tetaplah semangat untuk tetap mendukung, berjuang di dalam keluarganya. Para istri, berjuanglah. Pertahankanlah keluarga walaupun dalam masalah saat ini. Hai anak-anak, kalau Anda sekarang ini mendengarkan renungan ini, status Anda sebagai anak, saudara melihat ada orang tua kamu yang dalam kesulitan, ekonomi, sering berantem, masalah banyak bertubi-tubi di dalam keluarga. Kita tidak perlu memberontak di rumah ini. Kita perlu topang orang tua kita. Kita doakan mereka. Kiranya dengan topangan doa kita anak-anak, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kuasanya akan mengalir, memimpin setiap keluarga-keluarga Kristen menghadapi setiap beban-beban. Saudara, Tuhan tidak akan angkat kekhawatiran kita. Kekhawatiran pasti akan selalu melewati kita, tapi itu akan berikan kekuatan kepada kita. Kekuatan untuk melewati beban itu. Kekuatan untuk menghadapinya. Bukan melepaskan kita, tidak. Dia akan membiarkan kita terus menjalaninya. Dan Tuhan akan menyertai kita. Sama seperti di dalam Korintus, Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, mari di pagi hari ini firman Tuhan, Yesus sendiri berkata kepada kita, jangan khawatir akan hari esok. Sebab hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Artinya bahwa besok ada kesusahannya. Tetapi besok juga akan ada berkat yang tidak kita duga akan diterima oleh setiap kita. Tuhan Yesus memberkati atas firman Tuhan ini. Terima kasih untuk waktu yang sudah saudara-saudara berikan. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saudara-saudara, selamat berjuang. Kiranya apa yang Anda kerjakan hari ini ada hasil yang Tuhan kerjakan. Tuhan memberkati. Shalom.